mau berbagi apa pada malam hari ini. Oke, terima kasih Nila. Ya. Assalamualaikum, selamat malam buat semuanya, serta Salam. Kongko kita pada malam hari ini. Ketika Nila menghubungi saya untuk berbicara tentang komunikasi, saya agak ini nih sebetulnya Bingung ya. apa yang harus saya ceritakan ya? Iya. Karena komunikasi saya lebih banyak dari musik. Saya berkomunikasi lewat suara biola. Musik, ada biola Tidak ya. pernah, jarang sekali public speaking kecuali mungkin di kampus, itu pun kebanyakan mata kuliah praktek yang cara komunikasinya lebih banyak non formal gitu. Tapi saya akan bercerita mungkin tentang dunia saya mungkin yang bagi kebanyakan orang belum mengetahuinya. Mungkin tahunya cuma dari luar melihat orang main musik, tapi di belakang itu mereka tidak tahu apa sebetulnya yang terjadi. Nama saya Yasril Adha, saya adalah musisi orkestra. Jadi mungkin sama Febri agak berbeda. Febri lebih ke band barangkali, nanti mungkin bisa bercerita juga. Saya ingin flashback dulu ke belakang, kenapa saya memilih bidang dalam hidup saya. Itu kan pasti ada alasan, setiap orang dalam profesi tertentu punya alasan pasti, kenapa dia berada di jalur hidup seperti itu. Nah kalau saya mungkin dari kecil sudah dicemplungin ke bidang ini mungkin. Dia Nila paling tahu tuh keluarga saya seniman, semuanya. semua seniman ya. Ya, ayah saya, paman-paman saya, tante-tante saya itu semuanya adalah orang seni. Jadi ada yang seni musik, ada yang seni tari, seni kata-kata, seni sastra, seni rupa dan sebagainya. Nah, dan singkat cerita akhirnya saya juga memilih jalur musik sebagai jalur hidup saya, walaupun pernah coba-coba kuliah ekonomi dan sebagainya. Saya ingin kuliah di pertama di ISI Padang Panjang di Sumatera Barat, kemudian saya melanjutkan ke ISI Yogyakarta. Kemudian singkat cerita lagi, saya tahun 90 mulai menjajaki menjadi musisi profesional. Dari tahun 90 sampai sekarang. Jadi selama 30 tahun saya berada di dunia persilatan musik di Jakarta, di Indonesia pertama. Walaupun juga berperan berprofesi sebagai dosen, sebagai guru musik, guru biola. Tapi mungkin dalam konteks ini saya lebih banyak bercerita tentang profesi saya dalam sisi profesional. Nah, itu ceritanya kalau itu. dari tahun 90 ya, 90 sampai 2020, Febri mungkin tuh Febri. Itu 30 tahun saya berprofesi sebagai musisi profesional. Tahun 90 itu masa-masanya slang, mungkin slang baru muncul, kemudian El Pamas, barangkali Club Project mungkin, dan saya sampai sekarang masih aktif, masih eksis. Mereka sudah banyak yang mulai mundur gitu. Jadi itu semacam perbandingan. Ya. Begitu lamanya saya berada di dunia ini, dunia musik profesional ini. Kemudian yang 30 tahun ini ingin saya garis bawahi, karena akan sehubungkan dengan seluk-beluk komunikasi yang seperti yang diminta oleh Nila. Ya, jadi selama 30 tahun saya berkecimpung di dunia musik profesional, saya bercerita tentang dunia musik itu sendiri. Profesi musisi profesional itu ada suatu profesi yang unik menurut saya. Pertama dari satu alasan, bahwasanya bidang pekerjaan ini adalah bidang pekerjaan yang asik gitu loh. Asik dalam artian kita menikmati pekerjaan kita. Seorang yang kita bekerja, kita melakukan passion kita melakukan hal yang kita sukai, yang kita hasrat kita bermain dan kita bekerja di bidang itu begitu. Mungkin contohnya begini, sebagai analogi, kita suka makan makanan enak. Kemudian makan makanan enak itu adalah pekerjaan kita. Kita disuruh bekerja, kemudian kita makan dan kita dikasih uang gaji. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi profesi musisi profesional itu adalah profesi yang asik, yang menyenangkan. Itu satu hal yang unik. Kemudian hal yang unik lain dari profesi ini adalah ini profesi yang sangat dinamis dan variatif. Karena mungkin orang kantoran bekerja, dia berangkat kerja, masuk dari pintu yang sama, keluar juga dari pintu yang sama. Sementara kita bekerja di berbagai tempat yang sangat variatif. Bekerja di mana-mana,
hampir di seluruh tempat, mungkin di Jakarta ya banyak sekali yang sudah saya masuki untuk bekerja sampai ke luar kota, sampai ke luar negeri Luar pun. negeri ya. Kemudian kita ya variasi juga, orang-orangnya juga orang yang berbeda. Jadi kita punya rekan kerja yang tidak selalu sama, setiap event berbeda. Temannya beda, bos-bosnya juga berbeda, kliennya berbeda. Jadi hal yang unik lagi adalah dunia musik ini adalah dunia yang sangat dinamis dan variatif gitu. Kemudian satu lagi hal yang mungkin juga unik, profesi musik ini adalah juga profesi yang pekerjaan lepas gitu, pekerjaan yang non kontrak. Jadi jarang sekali ada, terutama ya musisi-musisi orkestra, mungkin kalau musisi band dan sebagainya, mungkin ada semacam kontrak kerja sekian tahun di satu tempat. Tapi kalau orkestra itu di Indonesia itu lebih lebih ke kontrak-kontrak lepas. Kalaupun ada misalnya suatu orkestra yang membuat kontrak, itu pun kontrak yang tidak terlalu mengikat, kontrak yang sangat fleksibel, dia masih bisa bermain di tempat lain dan sebagainya. Tapi umumnya memang tanpa kontrak. Ataupun ada kontrak per event. Jadi misalnya ada satu pekerjaan, kita dikontrak untuk pekerjaan saja. Dan itu pun kebanyakan tanpa kontrak tertulis, cuman dihubungi, bisa nggak main tanggal sekian, oke bisa, udah kontraknya seperti itu aja. Jadi profesi musisi ini lebih banyak ke profesi yang lepas gitu. Jadi itu salah satu keunikan lagi. Ada satu lagi keunikannya adalah profesi ini adalah profesi yang labil. Jadi labil itu begini, musik itu kan berada di dalam ranah hiburan. Karena hiburan itu kan ada, kalau misalnya dimensi lain kehidupannya sudah terpenuhi, misalnya dimensi kesejahteraan, kemudian keamanan, baru mereka bisa berpikirkan tentang hiburan gitu. Baru mereka berpikir ya nonton konser yuk. Itu pun kadang-kadang yang konser itu bukan atas dasar menikmati, tapi juga kadang-kadang masalah gengsi, prestis, gaya-gayaan ya. Gaya hidup. Ya, ada yang seperti itu juga, terutama musik klasik ya. Nah, jadi itulah keunikan profesi musisi yang saya tahu selama 30 tahun saya bekerja sebagai musisi profesional. Nah, kondisi keempat keunikan ini itu saya pikir sangat membutuhkan kepiawaian seseorang dalam berkomunikasi. Itu yang saya catat. Karena untuk bisa bertahan sekian lama kita berada di dunia yang seperti ini, kita harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang bagus gitu. Supaya orang bisa, di sini kan lebih banyak sebenarnya kepercayaan, orang bisa nyaman dengan kita, kemudian orang percaya dengan komitmen kita, dengan tanggung jawab kita, kemudian dengan disiplin dan sebagainya. Karena kita berhadapan dengan orang-orang yang berbagai macam karakter di sini. Saya kasih contoh seperti ini. Level bos misalnya. Kalau di sini, kalau kami menyebutnya level juragan begitu. Juragan itu adalah kalau di musik orkestra itu konduktor. Itu level bos. Dia memberi pekerjaan kepada kita. Nah, para juragan ini itu adalah orang-orang yang punya karakter yang bermacam. Ada yang orangnya sensitif, ada yang gampang tersinggung, ada yang perfeksionis, ada orang suka bercanda, ada juga yang curang dan sebagainya. Itu setiap orang itu punya karakter-karakter yang berbeda dan cara kita berkomunikasi dengan mereka pun berbeda gitu. Nah, jadi kepiawaian kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang seperti ini membuat kita bisa bertahan di dalam dunia profesi musik ini. Ya, dalam kemampuan komunikasi itu bukan cuma masalah kemampuan verbal ya, juga menyangkut mentality, masalah mentality, sikap, kemudian tanggung jawab, komitmen dan sebagainya. Jadi cara berkomunikasi yang baik itu akan membuat orang lain nyaman begitu. Itu yang akan bisa membuat kita bertahan lama, bisa eksis dalam dunia ini. Tanpa itu kita akan mengalami kesulitan karena memang tidak ada ikatan, lebih banyak di sini hubungan pertemanan, kepercayaan dan sebagainya. Kemudian
Juga masalah Pandemi sekarang nih. komunikasi ini. Oh, belum ya, belum pandemi ya. Oke, oke. Kemudian gini, di kemampuan lain, hal-hal lain yang harus dimiliki oleh seorang musisi dan kemampuan berkomunikasi itulah kemampuan menahan diri. Jadi uh, Oh, oke. kemampuan menahan diri, kemudian kalau di sini sekarang kan lagi zamannya orang mengumpat lewat medsos, orang menyindir-nyindir lewat medsos. Itu kalau di dunia musik seringkali mengakibatkan fatal dalam dia berkomunikasi dengan orang lain gitu. Jadi menurut saya komunikasi di dalam dunia musik itu lebih kepada kecerdasan emosional daripada semata kecerdasan intelijensi gitu. Nah, kemudian tentang pandemi ya, Bu Mila ya. Ya, sekarang gimana Oke, ini jadi kondisi begini. pandemi? Singkat Nah, jadi aja, saya coba. ingin bercerita tentang musisi di masa pandemi. Mungkin Bapak Ibu belum mendengar tentang ini. Jadi ketika saya sering mengibaratkan masa pandemi ini buat kita semua seperti banjir rob di pantai. Gitu. Jadi banjir rob ketika air laut naik, itu kan yang di pantai itu kena semua, tenggelam semua. Nah, musisi ya atau orang yang berada di bisnis hiburan itu ibaratnya habitatnya adalah paling dekat dengan pantai. Jadi ketika masa pandemi dulu, awal-awal pandemi dulu ketika PSBB berlaku pertama kali, orang-orang kan prihatin terhadap nasib ojol misalnya kan. Bagaimana itu mereka tidak bisa mencari uang, cuman bisa delivery, mengantarkan barang. Itu ibaratnya kalau kita ibaratkan, mereka kelelep tapi sampai leher. Nah, sementara orang lain tidak berpikir, musisi itu udah tenggelam semua itu. tidak kelihatan lagi karena mereka betul-betul tenggelam, betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa karena itu tadi musik atau hiburan cuma bisa hidup ketika masalah keamanan, masalah kesejahteraan itu sudah terpenuhi. Nah, jadi di masa pandemi sekarang musik, terutama musik orkestra apalagi. Musik orkestra itu musik yang kebutuhan biaya paling besar, kemudian tempat yang lebih besar, orang yang lebih banyak, butuh gedung pertunjukan dan sebagainya, paling dalam tenggelamnya. Mungkin dibandingkan dengan anak-anak band mungkin sekarang udah mulai bangkit, orkestra masih kelam mereka. Nah, di masa pandemi ini kita mendapat karena cobaan itu memang berat buat kita nih, kalau buat musisi. Cuman memang biasanya semasa aktif, semasa masa normal dulu, kita akan bekerja dengan orang-orang yang dalam tanda kutip berduit gitu, perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Ada beberapa perusahaan, beberapa orang pribadi yang punya rasa simpati, kemudian dia tahu kondisinya, memberikan bantuan-bantuan kepada kami bisa berupa uang, berupa sembako dan sebagainya. Itu berjalan sampai sekarang. Kemudian juga ada kegiatan bermusik masih ada, tapi sudah sangat jauh daripada dulu. Kurang Terutama ya, kalau misalnya berkurang ya. musik kan mengajar, lebih banyak sekarang mengajar sebagai pengajar, itu sekarang masih ada mengajar secara online. Mungkin dari perbandingan 100% sekarang tinggal 30%. Kemudian ada satu lagi yang beberapa musisi melakukan terobosan dengan mengadakan konser-konser virtual. Di konser virtual itu adalah konser yang tidak perlu berkumpul, kita cuman rekam di rumah, kemudian dengan teknologi digabung menjadi suatu paket pertunjukan yang dilakukan, dan itu beberapa kali dilakukan oleh musisi-musisi terkenal seperti Ringo Tawa dan sebagainya. Gitu. Jadi itulah kira-kira kehidupan musisi orkestra terutama di masa pandemi. Dan solusi lain ya tidak kurang lebih sama dengan bidang-bidang lain, misalnya mereka kena PHK, akhirnya mereka beralih ke bisnis kuliner, bisnis jualan apa gitu. Jadi kita di musisi juga seperti itu, di luar bidang kita yang sekarang. Jadi itulah kira-kira Nil cerita saya, mungkin curhat juga untuk kalangan musisi. Iya. Terima kasih, itu aja. Terima kasih ya, iya. Benar. Jadi apapun profesi kita tetap di dalamnya adalah unsur komunikasi ya.
Tadi ada yang saya angkat adalah seorang musisi itu harus piawai dalam berkomunikasi. Kemudian juga menunjukkan sikap, tanggung jawab, mentality, komitmen, dan kepercayaan. Insya Allah pandemi segera berlalu ya. Kita kembali Amin, amin. pada kehidupan yang kemarin-kemarin yang banyak job segala macamnya, tetap berkreasi. Nah, berikutnya kita undang pembicara berikutnya. Ini adalah teman saya lagi nih, sahabat saya. Ketika masih kerja dulu, saya nggak mengira sedikit pun kalau sosok teman saya ini adalah punya bakat di dunia mengajar. Diam-diam ternyata dia aktif di dunia pendidikan. Dengan temannya, dia membangun sekolah itu di samping, kalau dibilang apa ya, daerah kecil di daerah Tangerang Selatan, itu persis dekat pemakaman itu ada bangunan, itu adalah sekolah tempat dia berkarya, dia berkontribusi. Dan sekarang sekolah itu sudah bertumbuh, bertambah terus muridnya. Tahun lalu Senang Bicara mengadakan kegiatan di sekolah itu, namanya SMP Diponegoro. Siapakah beliau? Dia adalah Lisda Ansorita. Dia adalah penggerak aktivis pendidikan SMP Diponegoro. Dan sehari-hari juga berkreasi membuat handicraft. Sekarang sedang merintis hobi barunya, menulis buku. Silakan Lisda, singkat saja ceritanya bagaimana kondisi sekarang adik-adik di SMP Diponegoro. Kakak Lisda, suaranya keluar ya. Kakak Lisda soalnya nggak keluar. Halo, Kakak Lisda. Ada gangguan suaranya. Harus kenceng ya. Halo, Udah. sekarang gimana Kak? Oke. Kekencangan malah. Kekencengan. Oke. Ya udah, sip. Ya. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat malam teman-teman semua. Mudah-mudahan belum ngantuk ya, udah malam. Oke, saya Lisda. Saya juga temannya Kak Nila, dulu kita pernah satu kantor di suatu perusahaan telekomunikasi. Kita sebelahan kursi ya Kak ya, waktu itu ya. Sebelah meja ya. Sebelah meja. Cuma akhirnya setelah keluar dari perusahaan itu, saya terdamparlah di dunia pendidikan, dunia yang selama ini memang tidak pernah saya duga bahwa saya akan terlibat di dunia tersebut. Pendidikan yang dimaksud sebenarnya bukan pendidikan yang seperti teman-teman bayangkan, karena sekolah yang kami kelola ini adalah sekolah yang murid-muridnya adalah dari keluarga prasejahtera. Jadi mereka adalah kebetulan hanya sampai batas SMP saja sekolahnya, dan semuanya murid prasejahtera dan mereka gratis. Mereka gratis, tidak berbayar sedikit pun, malah dapat makan, dapat baju, semuanya dari kita. Kuota dibantu dan juga. Kuota juga dibantu, dan mereka kan tidak punya handphone, jadi handphone pun beberapa yang nggak punya handphone, kita carilah teman-teman yang udah nggak pakai lagi handphonenya, kita pinjem, ya kalau mereka kasih alhamdulillah, ya itulah yang kita berikan kepada anak-anak. Sekolah ini sebenarnya adalah sekolah yang dikelola oleh komunitas yang mayoritas adalah ibu-ibu. Ibu-ibu di sini adalah pure ibu rumah tangga, walaupun mereka mungkin sebelumnya pernah bekerja, tapi setelah itu mereka jadi ibu rumah tangga, sama seperti saya yang dari ngantor akhirnya jadi ibu rumah tangga. Di sela-sela waktu luang kita itulah kita gunakan untuk mengajar SMP, dan akhirnya guru-gurunya itu semuanya adalah ngajar seperti ya kayak guru di sekolahan, walaupun dari teman saya yang akuntansi ngajarnya PKN, kemudian saya yang base-nya komputer ngajarnya prakarya gitu. Ada lagi teman saya yang apoteker ngajarnya biologi, ya masih nyambung, tapi ya seperti itu. Jadi sekolah ini agak beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Kita mencari murid itu kita survei. Jadi saat mereka apply untuk masuk ke sekolah kami itu, kami survei dulu ke rumah-rumah mereka.
karena supaya peruntukan sekolah ini benar-benar untuk mereka yang prasejahtera. Jadi ya kami sebelum mereka tes lah istilahnya, ya kita datang ke rumah-rumah mereka yang di dekat rel kereta api, di gang-gang sempit. Jadi kita kesananya harus naik motor atau jalan karena nggak bisa lewat mobil. Seperti itu. Jadi ya semuanya dilakukan oleh komunitas ibu-ibu di daerah Bintaro. Jadi sebenarnya kalau Bintaro itu rumahnya bagus-bagus semua, ada daerah di sempil-sempilnya itu, di samping-sampingnya itu ada masih banyak penduduk-penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan seperti itu. Dan itulah murid-murid kami yang kami bina dan mereka semuanya gratis. Dan kami survei ke rumah mereka, kemudian surveinya itu prioritasnya memang duafa. Jadi kami tidak melihat apakah dia pintar atau tidak, tapi yang pasti duafa itu adalah prioritas utama. Jadi kalau misalnya selama kita di kantor, kita berkomunikasi dengan orang-orang yang pendidikannya sama kita, kemudian juga lebih nyambung kalau kita bicara, maka saat kami berbicara dengan orang tua murid atau murid kami sekalipun, maka komunikasi yang biasa kita lakukan di kantor-kantor itu tidak terpakai karena mereka tidak akan nyambung kalau kita pakai bahasa yang canggih-canggih. Mereka nggak tahu diksi-diksi yang ada kalimat bule-bulenya, kalimat Inggrisnya nggak bakal sampai. Gitu. Bahkan mungkin kalimat bahasa Indonesia yang mungkin jarang digunakan pun, kalau kita ungkapkan ke mereka, mereka nggak ngerti itu apa. Jadi disinilah tantangan kami adalah saat kami berkomunikasi dengan orang tua murid yang notabene rata-rata mungkin pendidikannya SD bahkan kurang, yang pekerjaannya ada yang pemulung, pengamen, kuli bangunan, macam-macam. Bahkan ada yang profesinya adalah pembersih ampela ayam. Kita mungkin nggak pernah ketemu bahwa ada profesi yang hanya membersihkan ampela ayam berkarung-karung dan itu dia satu karungnya hanya dapat 10.000. Kemudian lagi orang tua murid yang profesinya adalah pencari bunga. Jadi dia setiap hari datang ke komplek-komplek sekitar Bintaro mengutin bunga kamboja, dan itu dijual 1 kilonya katanya 80.000. Cuma saya mikir berapa lama dia bisa ngumpulin bunga kamboja sampai 1 kilo. Seperti itu. Jadi bahasanya komunikasi kami adalah komunikasi yang bahasanya ya bahasa yang untuk masyarakat itulah. Sehingga kami kadang-kadang kalimat yang pas gitu supaya mereka juga ngerti. Jadi waktu kita dulu belajar misalnya public speaking, belajar jadi MC atau apa yang kalimat-kalimatnya adalah kalimat yang ya keren-keren lah istilahnya, itu sebenarnya tidak yang gaya lah pokoknya keren gitu ya. Yang orang kalau lihat kagum gitu. Itu tidak bisa dipakai di sekolah kami gitu. Tidak bisa kita gunakan saat kita berkomunikasi dengan orang tua murid seperti itu. Alhamdulillah lagi seperti Mbak Dian ya bilang bahwa saat berkomunikasi kita juga harus mendengarkan. Ya kami sebagai guru juga mendengarkan, bahkan sangat mendengarkan, malah kadang-kadang mereka curhat rumah tangganya mereka juga kepada kami gitu. Jadi kadang kita bingung, kita ini guru apa psikolog atau penasihat perkawinan atau apa. Jadi orang tua murid itu banyak ceritanya. Jadi kalau kita lihat sinetron yang agak-agak lebay, begini begitu, itu ternyata di kehidupan nyata, di kehidupan murid-murid kami itu ada. Ternyata itu ada. Gitu. Walaupun mungkin tidak selebay sinetron, tapi kehidupan seperti mereka itu ada. Itulah yang kami kelola selama ini, yang kami ajarkan, dan selama pandemi karena tidak boleh belajar tatap muka, terpaksa mereka dirumahkan dengan segala keterbatasan yang ada. Kami tidak bisa Zoom meeting atau Google Class meeting atau apa yang menghabiskan kuota terlalu banyak, sehingga komunikasi kami dalam mengajar hanya lewat WhatsApp. Sekali-sekali voice note. Ya, itu pun satu HP dipakai buat 3 anak, itu pun dipinjemin lagi HP-nya ya. Jadi handphone itu dipakai untuk kakaknya, nanti setelah kakaknya belajar adiknya, setelah adiknya mungkin kakaknya yang lain lagi, sehingga harus bergantian. Kemudian ya kita subsidi kuota pulsa. Kita subsidi pulsa setiap 2 minggu kita kirim ke mereka untuk mereka belajar supaya tidak memberatkan orang tuanya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, orang-orang yang kantoran yang sudah settle saja susah, apalagi mereka semakin susah mereka akhirnya.
sehingga kami subsidi juga kuota untuk mereka dengan harapan ya sedikit meringankan beban orang tuanya lah, walaupun mungkin nggak terlalu besar ya, tapi ada lah buat supaya orang tuanya nggak terlalu bingung untuk memikirkan anaknya mau belajar pakai apa, kuotanya habis atau seperti itu. Sehingga kami belajarnya hanya lewat WhatsApp aja, WhatsApp group. Disitulah seni mengajar seorang guru itu tertantang ya, supaya muridnya mau belajar, tidak bosan, dan kita juga apa yang kita ajarkan juga masuk kepada mereka. Sementara kita tidak bisa bertatap muka karena tidak lewat Zoom, tidak lewat Google Class atau apa, hanya benar-benar pure lewat WhatsApp. Sekali-sekali ya kita minta, apalagi untuk pelajaran kayak BTQ agama gitu kan, yang gurunya harus mendengarkan dia mengaji, itu dikirimkan lewat voice note. Tapi selebihnya adalah kita lewat WhatsApp, dan itu ya akhirnya gurunya yang harus mikir gimana caranya biar tidak membosankan, seperti itu. Oke. Kemudian Betul sekali ini. Kemudian kami punya 60 murid, jadi kelasnya kelas 7, kelas 8, kelas 9, masing-masing adalah 20 anak dengan latar belakang ekonominya yang hampir sama, latar belakang menengah ke bawah dan sangat ke bawah banget. Alhamdulillah tahun lalu Kak Nila datang ke sekolah kami dalam rangka ulang tahun Senang Bicara yang ke-8 ya Kak ya. Iya benar. Dan alhamdulillah jadi mengajarkan anak-anak supaya berani untuk tampil di depan bicara di depan kelasnya, bahkan di depan teman-temannya yang lain. Ya selama ini mereka tidak pede, kurang percaya diri ya, dengan kondisi perekonomian yang seperti mereka, ya wajarlah mereka tidak pede dengan keadaan mereka sendiri. Alhamdulillah dengan Kak Nila dan teman-teman Senang Bicara hadir, ngasih presentasi, bagaimana mereka harus tampil, bagaimana mereka harus supaya percaya diri. Alhamdulillah setelah kepulangan tim teman-teman dari Senang Bicara, besoknya tuh mereka yang tadinya pendiam gitu, nggak berani ngomong, lebih aktif, lebih bisa memperlihatkan ini loh aku udah bisa seperti itu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah banget. Sayang tahun ini nggak bisa ya Kak ya, karena pandemi ya. Pandemi. Oke. Seperti itu. Terima kasih nih sudah ceritanya. Mantap banget ini. Ya itulah. Jadi dalam kehidupan seperti itu mereka menganggap kami adalah guru mereka yang mengajarkan mereka banyak hal. Tapi pada dasarnya menurut kami, merekalah guru kami. Karena apa? Mereka justru yang mengajarkan kepada kami kehidupan yang mungkin selama ini kita nggak pernah tahu bahwa kehidupan seperti itu ternyata ada. Mereka yang mengajarkan kepada kami hal-hal yang untuk banyak bersyukur. Bersyukur bahwa hidup kita, misalnya kita udah susah, ternyata ada yang lebih susah lagi. Ada yang lebih menderita lagi. Jadi pada dasarnya justru kamilah yang belajar pada anak-anak itu, dan anak-anak itu adalah guru kehidupan untuk kami. Wow, luar biasa. Terima kasih Lisda. Terima kasih. Sama itu lagi, kebetulan kami guru relawan kemarin bikin buku antologi tentang ini kisah nyata yang kami alami dengan kejadian-kejadian dengan murid-murid kami, dan kami tuliskan dalam sebuah buku. Alhamdulillah baru terbit beberapa hari yang lalu, jadi pas ya. Iya. Oke, nanti ini nanti kalau ada kuis ini boleh dapat 2 buat peserta yang ada di sini. Alhamdulillah, nanti kita mainkan ya. Terima kasih Kak Lisda. Ya, sama-sama. Terima kasih. Wow. Menyentuh itu sekali. Teman-teman, sekarang kita dengarkan. Kita kembali lagi bicara tentang musik. Ini adalah teman saya, sahabat saya. Dia adalah dari generasi milenial, anak muda yang dikenal banyak oleh teman-teman milenial dengan lagu-lagunya yang menginspirasi. Lagu-lagunya itu enak. Saya pertama memikirkan ini lagu-lagu anak ABG. Saya dengarkan kok enggak ya. Liriknya itu lirik yang memacu semangat, menginspirasi. Dia adalah Febrian Nindyo. Ada yang kenal grup musik Hi-Fi di sini? Ada yang kenal grup musik Hi-Fi di sini? Nah, halo. Ya, atau anaknya yang ABG nih, saya tahu ini siapakah dia. Febri, silakan Mas Febri. Febrian Nindyo. Ya Mbak Nila, makasih banyak. Ya. Terima kasih banyak kesempatannya. Selamat malam sekali lagi untuk Mbak Nila, juga
teman-teman narasumber yang berbagi. Aku tadi full mendengarkan dan terinspirasi banget karena kisahnya berbeda-beda tapi semua punya pesan yang bagus dan bisa banget dipelajari oleh kita semua pada malam ini. Ada notifikasi dari e-commerce, maaf. Oh. Oke. Aku senang banget bisa ikut partisipasi di dalam kegiatan malam ini. Insightful banget, inspiratif banget. Jadi boleh kita berikan apresiasi dulu untuk senang bicara sekaligus untuk selamat ulang tahun. Ya, ada reaction juga, kita kasih reaction juga. Ya, senang banget kalau sama senang bicara tuh selalu nuansanya hangat, kesannya kekeluargaan. Dan sepertinya di sini, aku juga harus menyapa sepertinya ada mertuaku di sini dan ada kakak iparku dan ada dosenku juga Pak Arif Bakri. Selamat malam Pak Arif Bakri. Ada Arif Bakri menyusul ya, Sir Arif ya. Ya, pertama Mbak Nila, aku mau ngucapin selamat untuk ulang tahun yang ke-9 tahun untuk senang bicara. Semoga terus berkembang dan bisa semakin menghadirkan pemberdayaan ilmu komunikasi yang menyenangkan juga inklusif untuk masyarakat. Teman-teman semua, salam kenal. Aku Febrian Nindyo Purbowiseso. Teman-teman boleh panggil Febrian. Aku adalah seorang pria, usiaku 28 tahun, menuju 29 tahun. Aku adalah seorang suami, satu istri, cukup satu istri, dan juga seorang ayah dari satu anak perempuan yang baru saja berusia 9 bulan. 9 bulan ya? Ya Allah, cepet banget sih. Iya, Manila, 9 bulan, betul. Silakan Febri, cerita. Aku alhamdulillah sudah menyelesaikan pendidikan sampai strata 1 dan aku menarjana S1 Ilmu Komunikasi Pemasaran. Sejak tahun 2009 sampai saat ini alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk berprofesi sebagai musisi. Tergabung dalam sebuah grup yang namanya Hi-Fi. Dan dari bergabung dalam sebuah grup musik yang namanya Hi-Fi ini, dalam prosesnya aku ketemu dengan Mbak Nila yang melatih kami semua untuk bisa berbicara dengan lebih rapih, lebih baik, dan lebih sesuai tujuan lewat beberapa kelas ya Mbak Nila ya, 12 mungkin ya? Ya, 12, dan itu sangat, ya. Betul, betul, itu sangat bermanfaat. Aku ngelihat banget manfaatnya di teman-temanku, terutama ada salah satu personilku yang tadinya diem aja, ketemu media nggak berani ngomong, nggak terlalu bisa jawab, akhirnya sekarang dia udah bisa berbicara dengan sangat baik dan sangat berani di atas panggung pun seperti itu. Jadi makasih banyak Mbak Nila. Makasih Pep. Ya. Jadi teman-teman, tadi aku udah bilang aku adalah seorang musisi. Jadi musisi di zaman sekarang tuh punya tantangan tersendiri. Kenapa? Karena udah banyak banget pelakunya, juga banyak karya yang bisa kita lihat di internet gitu. Setiap hari, hampir setiap hari pasti ada saja perilisan yang ada di internet, di Spotify, di Apple, dan YouTube, dan lain banyak sekali. Tiap hari kita bisa lihat rilisan baru. Media pun bertambah banyak dengan adanya sosial media. Algoritma YouTube, algoritma Google itu juga mendorong kita untuk mengkonsumsi hanya apa yang kita senang. Jadi banyak perilisan juga jadi orang jadi nggak tahu, nggak seperti beberapa puluh tahun lalu di mana semua media serempak. Jadi ketika ada satu band yang bagus, dia dipublikasikan di TV, lalu di koran, lalu di radio, semua serempak. Jadi semua orang tahu. Sekarang sangat berbeda. Nah, karena itu menurutku maka semangat independen atau semangat bergerak secara mandiri bagi seorang musisi itu mutlak dimiliki. Untuk berkolaborasi, untuk komunikasi sama pendengar dan masyarakat luas dan mensosialisasikan karya kita gitu. Belum lagi anggapan sebagian orang yang masih nilai musisi itu bukan sebuah profesi, melainkan hanya hobi. Udah gitu penghasilannya nggak stabil, ada yang bilang nggak disiplin. Lalu musisi itu nyentrik, musisi itu dekat dengan dunia malam dan hal-hal terlarang, sombong. Padahal
sebenarnya hidup manusia itu akan sangat hampa kalau nggak ada musisi dan musik sebenarnya sejujurnya. Hampir seluruh aktivitas manusia jadi menyenangkan ya dan maksimal ketika ada musik di dalamnya. Bahkan ketika kampanye. Wah, itu. Tapi ketika kita lihat dan kita bicara bagaimana pemerintah mendukung industri musik dan musisinya, menurut saya pribadi sepertinya harus lebih baik lagi ke depannya gitu. Yang tadi saya bilang sebenarnya ya memang kita harus akui bahwa ada musisi yang seperti itu, cuman banyak juga yang bisa menginspirasi kita semua. Karena mereka seperti tadi Mas Yasril bilang bisa bekerja sesuai passionnya, menghasilkan rezeki yang halal tentunya. Lalu juga ada yang bisa, banyak malah yang bisa menghidupi keluarganya dari musik, sukses menginspirasi banyak orang, dan bahkan memberikan rezeki kepada orang lain juga gitu. Nah, hal-hal tadilah, omongan-omongan miring tadilah, itu yang memperkuat keinginan dan minat aku untuk belajar komunikasi. Kenapa? Agar aku bisa paling tidak nunjukin ke orang-orang kalau musik dan musisi sebagai profesi itu jika ditekuni dengan sukses, dengan baik, dengan serius, maka insya Allah bisa sukses dan bisa diandalkan untuk masa depan dan juga bisa diapresiasi sama orang-orang banyak. Gitu Mbak Nila. Kalau boleh cerita tentang momen-momen komunikasi yang berkesan selama karirku, sampai sekarang aku selama 11 tahun, karena dari 2009 selama 11 tahun profesiku alhamdulillah baru satu, memang hanya sebagai musisi, belum pernah kerja di kantor. Konsisten ya Pep ya. Iya. Sama kayak Yasril. Jualan kecil-kecilan, jualan makanan kecil di Bandung, ya ada pengusaha kecil-kecilan, cuma itu secondary, primary-nya adalah sebagai musisi gitu, karena tujuanku yang tadi. Momen-momen komunikasinya banyak banget, ya, karena ya, menurutku komunikasi udah jadi hal yang penting banget selama aku bekerja sebagai musisi gitu ya. Contohnya seperti saat kita membentuk rumusan awal hi-fi itu seperti apa. Nah, hi-fi bukan band dengan musik yang bisa diapresiasi karena musik yang ribet, keren, aransemennya bagus, atau jazzy banget sehingga orang nontonnya berdecak kagum, wah gitu. Maka dari itu penting buat aku sama teman-teman untuk membentuk rumusan awal. Rumusan awal itu apa sih? Nah, itu di dalamnya penuh dengan aspek komunikasi. Seperti misalkan lirik-lirik seperti apa sih yang kita sampaikan dan tidak kita sampaikan. Lalu ketika bersosial media ngomongnya seperti apa sih? Pemilihan bahasanya seperti apa? Atau caranya apanya seperti apa? Apakah misalkan hi guys atau halo selamat malam, itu pasti menimbulkan kesan yang berbeda. Lalu dengan komunikasi nonverbal, di mana kita menentukan baju seperti apa yang kita pakai dan tidak baju seperti apa yang tidak kita pakai, dan lain-lain, itu kita tentukan dan itu kita jadikan sebuah presentasi yang kita kita presentasikan kepada waktu itu calon pemodal atau calon investor. Untuk apa? Untuk membuat sebuah album. Nah, itu alhamdulillah berhasil. Dari situlah album pertama kami terproduksi dan itu bisa memberikan modal banyak sampai sekarang kita bisa terus berjalan karena adanya proses-proses komunikasi tadi gitu. Nah, selain itu juga karena memang profesi musisi itu seperti tadi kata Mas Yasril, betul, kita bekerja dengan banyak orang dan kliennya juga banyak, promosinya juga banyak. Nah, dalam aktivitas promosi itu kita mau tidak mau, suka tidak suka harus berhubungan dengan teman-teman media. Dengan berbagai macam pertanyaannya, dengan berbagai macam karakteristiknya yang lain-lain, itu juga pastinya memerlukan komunikasi yang baik dan jitu gitu. Kenapa? Hanya dengan itu kita bisa menghandle teman-teman media dengan baik, bisa merangkul mereka, bisa menjadikannya mereka sahabat sehingga bisa menjadi partner atau mitra kerja yang bagus gitu. Nah, yang terakhir mungkin kalau momen komunikasi yang aku bisa ceritakan adalah bagaimana kita sehari-harinya menggunakan patron komunikasi untuk mengelola sebuah band. Karena buat aku dan teman-teman, ini kita memang musik, kita memang musisi. Cuman kami melihatnya, at the end of the day, ini adalah industri jasa.
Jadi bukan hanya musik, tapi industri jasa menghibur orang. Maka dari itu kita harus benar-benar mengemas dan membuat sebuah kesepakatan bagaimana ketika kita bertemu klien, kita harus bersikap ramah, bagaimana kita harus berterima kasih kepada masyarakat yang nonton kita, yang mengapresiasi kita, itu ditentukan. Begitu juga dengan kinerja sehari-hari atau proses manajerial sehari-hari, di mana kita mengurusinnya sendiri bersama manajer, kita ada orang keuangan, kita juga ada booking agent yang membantu kita untuk jual-jualin jasa kita kepada klien-klien. Itu juga kita menentukan briefnya harus seperti apa, dia berbicara kepada calon klien, bagaimana cara menghandle protes dan lain-lain gitu. Begitu Manila, aku bersyukur banget sih selama 11 tahun berjalan. Karena dukungan tim tentunya juga banyak praktik-praktik komunikasi. Aku teman-teman alhamdulillah bisa manggung sudah di 6 negara, Indonesia, Australia, Switzerland, Prancis, ketemu Mbak Wiwin nanti ya. Jerman dan Belanda. Iya. Singapura, Lalu Bali juga mengeluarkan 3 album, sudah 3 album dan 18 single yang bagi kami sih cukup memuaskan sampai sekarang di 11 tahun ini. Kami juga sudah mempekerjakan 7 karyawan tetap dan lebih dari 10 karyawan freelance rutin. Lalu juga kami melakukan berbagai macam kolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti komunitas anti-bullying Sudah Dong, lalu komunitas Taufan yang peduli dengan adik-adik penderita kanker, lalu juga bersama dengan CSR dari Wardah dan ACT atau Aksi Cepat Tanggap, kami menyalurkan donasi gempa Palu pada tahun 2018 lalu. Kami berangkat ke sana langsung, lalu kami juga menjadi brand ambassador dari POTAS atau Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome. Lalu juga bersama dengan Ruang Tengah Indonesia untuk mengkampanyekan pemilu damai bersama Mas Yofi Widianto di tahun 2019 kemarin, karena kayaknya bentrok banget tuh antara nomor 1 sama nomor 2. Kita sebagai musisi kayaknya pengennya ngademin aja deh gitu. Kita pengennya jadi musisi yang tidak berkampanye untuk nomor 1, nomor 2, kita ngademin aja gitu. Lalu juga sampai menanamkan nilai kejujuran dan anti korupsi ke anak muda bersama dengan teman-teman Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita kenal dengan KPK. Nah, selama hampir 2 tahun belakang juga bersama Hi-Fi aku menyelenggarakan gerakan literasi bicara buku Manila yang selain menjadi enabler kepada teman-teman untuk lebih kenal dan tertarik dengan buku, juga membantu teman-teman yang ikut untuk belajar public speaking. Nah, Mbak Nila juga terima kasih waktu itu sempat hadir untuk selain sharing juga membetulkan bagaimana teman-teman sharing bukunya gitu. Dan untuk teman-teman yang tertarik dengan buku, aku akan dengan senang hati menyambut teman-teman semua untuk bergabung di Bicara Buku, karena di situ kita bisa saling sharing-sharing tentang buku dengan lebih, mudah-mudahan dengan lebih santai gitu. Yang mau dan karena komunikasi juga lah, aku dipercaya jadi, alhamdulillah aku percaya jadi anggota Dewan Pembina di organisasi kemudahan namanya Youth of Indonesia, diketuai oleh Chelsea Elizabeth Islan atau mungkin teman-teman kenal dengan Chelsea Islan. Juga di awal tahun 2020 diamanahkan, dapat amanah dari Bapak Chandra Darusman, musisi senior, mungkin teman-teman ada yang tahu, itu untuk menjadi Direktur Komunikasi dan Riset di organisasi Federasi Serikat Musisi Indonesia. Gitu. Nah, aktif pokoknya. Mbak Nila, yang mungkin aku pengen share di sini sebagai penutup gitu ya di sesi awal ini. Yang pertama, aku pengen ngajak teman-teman semua untuk yuk kita sama-sama mensosialisasikan dan menggerakkan masakan bahwa ilmu komunikasi itu benar-benar ilmu yang sangat penting. Ilmu public speaking itu benar-benar penting. Banyak orang bisa sukses karena bisa bicara atau paling tidak berani berbicara di depan orang lain gitu. Kenapa? Karena menurut aku komunikasi itu bisa menjadi penentu ya. Apakah maksud kita bisa tersampaikan dengan baik atau enggak? Enggak jarang loh ya teman-teman, kita temukan banyak orang pinter, idenya brilian, tahu banyak hal, tapi karena dia belum bisa berkomunikasi dengan baik, maka dia kesulitan untuk maju karena belum bisa mengkomunikasikan apa yang ada di kepalanya dengan baik dan benar, dan apa Mbak Nila biasanya bahasanya asertif ya Mbak ya? Ya, asertif communication. Asertif, betul banget. Dan sebaliknya kita juga nggak jarang nemuin orang yang mungkin apa yang dia lakukan atau idenya sebenarnya
kita bisa bilang, oh kita juga bisa gitu. Tapi karena dia bisa mengkomunikasikannya dengan lebih baik, dia bisa terlihat lebih maju dari kita gitu. Karena kemampuan komunikasinya dan sosialisasinya bisa lebih baik dan sehingga tujuannya bisa Tersampaikan dengan baik lebih ya. tersampaikan, betul. Ya, betul. Dan yang terakhir, menurutku di zaman modern ini komunikasi udah ada di mana-mana ya Mbak Nila. Verbal, non-verbal, di dunia nyata, dunia maya, bentuknya juga banyak banget. Menurutku komunikasi benar-benar menjadi satu keniscayaan. Jadi agar nggak seperti yang tadi Mbak Rike kalau nggak salah bilangnya, di mana kita berbicara nggak boleh hanya asal bicara, kita juga harus belajar komunikasi agar tahu kapan harus berkomunikasi, sebaliknya kapan harus menunda karena belum matang. Jadi harus bicara seperti apa dan nggak seperti apa. Juga seperti yang Mbak Dian bilang tadi ya, dan Mas Yasril bilang bahwa kita juga dengan belajar komunikasi sehingga kita bisa tahu kapan kita harus berkomunikasi, kapan kita harus menahan diri, kapan juga harus berhenti sejenak untuk mendengar dan mencoba mengerti gitu. Sehingga komunikasi memang bisa menjadi senjata yang efisien karena komunikasi itu kan bukan hanya sebatas bicara atau nulis dan ngepost di sosial media. Gitu deh. Jadi mudah-mudahan harapanku semoga mulai sekarang dan di masa depan kita semua paling tidak yang ada di Digikongko ya Mbak ya. Digikongko malam ini bisa menjadi manusia yang menggunakan komunikasi sebaik mungkin untuk berteman dan bersosialisasi dengan baik di dunia nyata, di dunia maya, sehingga bisa meraih kesempatan baru, mengembangkan karir, dan pada ujungnya mengaktualisasikan diri mencapai tujuan yang diinginkan. Itu kurang lebih. Terima kasih Febri. Sama anak-anak muda yang semangatnya selalu tepuk tangan tuh buat Febri. Lalu nggak pernah ini Febri tuh nggak pernah turun semangatnya, terus ngegas terus dia makin. Saya senang sama dia. Terus menyemangati orang terus. Terima kasih Febri sharingnya. Dan kita ada 2 pembicara lagi. Nah, tadi dimulai dengan Singapura. Sekarang kita akan tutup nanti dengan Switzerland ya, Mbak Wiwin nanti. Switzerland menutup cerita. Sekarang kita akan cerita seru nih. Bagaimana sosok Om Puji ini berkomunikasi dengan dengan mitra, dengan kolega, dengan bagian pertahanan ya Om Puji ya. Om Puji ini adalah bekerja di Badiklat Kementerian Pertahanan Indonesia. Beliau adalah kalau saya kata di sini adalah Communication in Defense Diplomacy. Yang saya tahu adalah beliau itu mempersiapkan para diplomat yang akan berangkat ke luar negeri sebagai atasan militer, kemudian sebagai apa nanti kita dengarkan ya. Nah, yang menarik saya adalah ketika beliau mengirimkan foto untuk ditampilkan di flyer, itu adalah foto beliau di Pentagon. Buat saya itu masuk Pentagon, kemudian pernah stay di Melbourne, di Departemen Pertahanan di sana, itu kan membutuhkan komunikasi yang saya sama sekali belum tahu ini seperti apa sih komunikasi di dunia militer itu Om Puji gitu loh. Teman-teman dengan semua pasti ya. Kita kan dengan sehari-hari kita dari rumah tangga, pekerjaan, kantor, kemudian dunia panggung kayak tadi posisi Yasril, ya Febri, kemudian Mbak Dian dengan konsultasinya, kemudian dengan murid-murid sekolahnya, Mas Ari dengan klien-kliennya. Kemudian ini gimana komunikasi di dunia militer, Om Puji? Singkat aja, Om. Oke, terima kasih, Kak Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rekan semuanya, ini satu momen yang luar biasa bagi kami ya, bisa berkumpul di tengah-tengah rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya, Kak Nila ya, atas anniversary-nya ya, yang ke-9. Ini luar biasa karena di dunia pendidikan kita itu jujur saja untuk secara formal itu soft skill itu belum optimal. Nah, ini salah satu upaya senang bicara ini luar biasa untuk melengkapi ya
melengkapi kekurangan itu yang untuk soft skill melalui informal. Nah ini kami luar biasa sekali. Nah ini seperti disampaikan Kak Nila tadi, saya akan sharing ya, hanya sharing saja bagaimana sih seni komunikasi di lingkungan militer itu ya. Nah ini akan kami bagi dua. Yang pertama itu chain of command, communication chain of command yang itu rigid, tidak bisa lepas dari aturan. Kemudian yang kedua adalah untuk diplomasi. Nah ini akan dua itu. Yang pertama itu chain of command, itu komunikasi polanya itu dari atas ke bawah, dan itu tidak bisa lepas. Karena apa? Karena untuk menggerakkan pasukan yang dari Danton itu kurang lebih 40 orang, kemudian Danki itu kurang lebih 100 sampai 140 orang, kemudian Yon itu 1000 orang, kemudian meningkat lagi Danmen, resimen itu kurang lebih 10.000 orang, dan seterusnya itu tidak bisa lepas dari aturan yang sangat rigid. Nah, pola komunikasinya itu ya chain command dari atas ke bawah. Nah itu ya dari kita tadi sampaikan Mbak Rika tadi ya, good leader itu good orator. Itu saya setuju sekali. Dari kita di militer dididik mulai dari Danru, Danton, Danki, dan Yon, Danmen sampai Dan Brigif. Nah itu di polanya begitu, sehingga mereka sudah menguasai masa itu mulai dari awal mereka dilantik. Nah itu komunikasi begitu. Nah itu diciptakan supaya mereka bisa menguasai masa yang sedemikian rupa. Bukan hanya anak buah, tetapi juga keluarganya. Nah luar biasa ini. Nah itu di dalam pola komunikasi chain of command. Tidak ada toleransi, sangat rigid. Karena apa? Kalau kita bayangkan kalau kapal misalnya, kalau kita ada toleransi tidak akan gerak. Gerakan pasukan yang 1000 orang, kalau nggak ada toleransi tidak akan gerak. Nah itu memang komando sistemnya, gitu. Nah yang kedua, ini yang saya menarik, itulah diplomasi. Bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat luar, kemudian dengan dunia diplomasi dan sebagainya. Nah ini kita dari dari dua pakem. Itu dari Sun Tzu ya, dari Sun Tzu. Itu The Art of War, itu mungkin tahulah mungkin ya. Itu yang pertama adalah know the enemy and yourself. In 100 battles you will never be in a peril. Nah ini luar biasa. Jadi kita harus mengetahui diri kita sendiri dan mengetahui musuh kita. Kalau dalam hal ini adalah komunikasi adalah lawan bicara kita, partner kita, counterpart kita. Harus benar-benar baik kita selidiki dulu. Nah, ini dalam komunikasi diplomasi itu begitu dalam militer atau defense. Mengapa? Karena dengan demikian kita akan menginjak ke yang kedua, yaitu seni tertinggi dalam Sun Tzu itu menyatakan seni tertinggi dalam pertempuran adalah memenangkan tanpa pertempuran. Bagaimana caranya? Mengenali musuh. Nah, bagaimana mengenali musuh? Itu ada dua. Yang paling mudah ada dua. Sebenarnya banyak sih ya. Yang paling mudah yang kita lakukan ada dua, bahasa dan budaya. Kalau dari luar ke kita mungkin dari teknologi, kemudian dari macam-macam. Tapi kalau bagi kita itu yang paling mudah adalah budaya. Budaya dan bahasa. Kenapa? Karena dengan mengetahui budaya mereka, mengetahui bahasa mereka, mereka akan menerima kita dengan tangan terbuka, dengan welcome. Nah itu akan sangat mudah sekali komunikasi. Jadi keberhasilan diplomasi itu 80% dari out of diplomasi, beyond diplomasi. Nah itu. Jadi coba kita bayangkan, kalau kita ingin bernegosiasi, ingin meeting dengan negara luar atau negara asing atau orang lain, kita harus bisa melihat pertama adalah apa sih hobi dia. Apa makanan sukanya? Apa kudapan? Iya, apa kudapan dia yang suka? Terus apa olahraga yang dia suka? Dan sebagainya. Nah, itu kita list. Kemudian kita setting. Nah, ini bukan KKN ya, tapi ini strategi untuk memenangkan pertempuran tanpa bertempur. Itu. Kita bayangkan, misalnya datang, terus di bandara, kita jemput dengan mobil yang kesukaan dia.
di dalam mobil sudah ada ucapan yang dia suka. Kemudian setelkan musik yang dia suka. Di perjalanan sampai hotel, datang, disambut dengan kemudian di dalam ruangan sudah ada buah-buahan yang dia suka. Kemudian makan malam, makan yang dia suka. Kemudian hiburan yang dia suka, olahraga, golf yang dia suka. Nah, itu akan menciptakan suasana kenyamanan. Nah, dengan begitu, itu komunikasi sudah 60% kita udah menang itu. Itu strateginya Sun Tzu itu. Nah, begitu. Nah, kemudian di atas meja itu tinggal yes or no begitu. Nah, itu akan sangat memang memerlukan effort yang tinggi, tetapi begitulah sistem diplomasi yang harus kita kembangkan. Nah, ini sangat menarik sekali. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Bahasa ini sangat powerful untuk melemahkan hati orang lain. Kalau kita amati misalnya pada saat Obama pidato di UI itu luar biasa, menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan greetingsnya Assalamualaikum dan sebagainya. Kemudian menggunakan bakso-bakso, kemudian anak menteng dan sebagainya. Banyak sekali narasi-narasi yang dikemas di berupa sehingga merasa bahwa orang Obama itu milik kita. Nah, itu adalah satu strategi yang sangat efektif. Apabila kita ditugaskan dalam suatu daerah, taruhlah kita misalnya ke Aceh misalnya, kita harus mempelajari minimal greetings, minimal tegur sapa dengan bahasa Aceh. Nah, mereka akan nyaman sekali. Kalau kita perhatikan pejabat Australia yang datang ke Indonesia itu, mereka sudah mempelajari benar antropologi kita, terutama bahasa. Mereka akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan berbagai pada hadirin. Om Swastiastu. Nah, itu luar biasa. Semua pasti begitu. Karena apa? Mereka ingin mengambil hati audiens. Tadi yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya tadi. Nah, ini adalah teknik-teknik yang bisa dikembangkan. Mungkin akan nampaknya berlebihan, tapi memang begitulah sistemnya. Terus kemudian saya tertarik tadi dengan siapa ya? Tadi Ibu Wida ya. Ibu Wida tadi menyampaikan bahwa beliau di tengah-tengah laki-laki ya, di tengah laki-laki, bagaimana komunikasinya. Nah, ini di samping itu ada juga menyampaikan bahwa kita menasihati setelah rapat selesai dengan tidak menjatuhkan orang lain. Nah, ini Sun Tzu juga berkata demikian. Jadi seni tertinggi perang adalah menaklukkan musuh tanpa peperangan. Jadi jangan pernah kita menjatuhkan orang di depan umum. Itu sangat pada saat itu kita menang, oke. Tetapi di long term musuh abadi jadinya. Seperti di ILC lah kita sampaikan itu kan. ILC itu antara ini dan ini kan musuh abadi terus berseberangan. Nah, itu kurang kondusif. Nah, bagaimana kita menghargai orang lain tetapi mendapatkan persetujuan. Jadi yang namanya diplomasi itu adalah mencapai kesepakatan bersama, yaitu win-win solution. Itu. Nah, ini yang sering tidak kita lihat di debat-debat di talk show itu, saya juga kurang struck sebenarnya. Karena apa? Benar-benar menyerang personal. Itu sangat-sangat tidak etis kalau dalam diplomasi itu. Tidak etis. Karena apa? Pada saat itu kita bisa menang, tapi di long term kita akan kalah. Nah itu jangan pernah menjatuhkan orang di depan umum itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pembekalan soft skills. Nah, yang saya sampaikan tadi, Kak Nila luar biasa ini. Wah, saya sebenarnya pengen juga ikut bergabung ini dengan senang bicara ini. Ya, dalam soft skill itu
Di soft skill itu memang dalam dunia milenial itu mereka sangat-sangat kurang sekali soft skill-nya, saya perhatikan. Nah ini kalau di militer kita itu dari Danton dan Ki, mereka sudah hebat dalam orasi, tetapi dalam beyond the language, beyond diplomasi itu masih kurang, sehingga kita berikan namanya soft skill. Itu sama dengan konsepnya senang bicara. Nah itu kurang lebih Kak Nila dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih Mas Puji. Sebagai penutup, oh ya saya lupa ya, saya mengawali karir saya sebagai public speaker itu, public speaking ya, itu tahun 2008 kalau salah itu. Kemudian saya terjun pertama kali itu baru mayor, tapi diperintahkan untuk menghandle sekolah atasi pertahanan, pembekalan itu. Saya terpaksa belajar. Kemudian alhamdulillah mendapat kesempatan di Australia itu, kemudian di Klingendal ya, yang ini yang sangat berkesan sekali. Di Klingendal Institute di Belanda itu kami mendapat pembekalan civil military relation. Itu kurang lebih isinya itu adalah strategic communication skills. Nah itu yang saya ajarkan di tempat kami, saya tularkan. Gitu. Terima kasih rekan-rekan semuanya, Kak Nila, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Puji, terima kasih banyak. Ini menarik banget nih. Kapan kita ngobrol lagi Mas Puji ya? Wah. Sesi khusus nih. Bagaimana tadi berkomunikasi Insya Allah. ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah. Ya. Baik teman-teman semua. Insya Allah. Iya. Tadi kita mulai dari negara tetangga kita. Sekarang kita tutup dengan negara yang jauh dari kita, yaitu dari Jakarta, itulah Switzerland. Nah, dia adalah sahabat saya yang meninggalkan saya waktu itu, dan saya sedih sekali ditinggal oleh dia. Saya kehilangan, akhirnya dia menetap sampai sekarang di Swiss. Bagaimana perjuangannya tinggal di sana, menikah dengan pria di sana, berumah tangga, dan sekarang jadi ibu bekerja. Tentu menyesuaikan. Maaf, suaranya yang lain boleh di-mute dulu, kawan-kawan. Nanti kita buka untuk sesi diskusi ya. Silakan Wiwin, cerita singkat tentang apa kabar Switzerland hari ini. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya buat Kanila yang sudah mengundang saya untuk berpartisipasi, untuk ikut dalam Kongko di Gikongko Senang Bicara. Kalau saya mau jelaskan dari awal, mungkin saya nggak perlu bicara panjang lebar ya. Karena saya dengar semua kisah-kisah dari beberapa pembicara ini betul-betul sangat inspiratif sekali, betul-betul luar biasa. Saya justru belajar banyak dari apa yang saya dengarkan hari ini, dari seni communication skill atau seni komunikasi dari musisi, dari lembaga pertahanan, dari psikologi dan akupunktur, kesehatan, kemudian juga seperti Mbak Rika yang sama seperti saya jauh dari Indonesia. Rasanya tidak banyak yang bisa saya sampaikan di sini ya, cuma mungkin dari awal saya perkenalkan dulu, nama saya Wiwin. Saya tinggal di Swiss sejak tahun 2005. Jadi ya udah lumayan lama juga. Dan saya bekerja betul-betul full time itu sejak tahun 2015, sorry. Sebelumnya saya kerja part time. Itu karena anak saya masih kecil juga waktu itu. Dan sekarang saya udah full time juga nggak berarti 1 minggu full penuh. Kerjaan saya bisa bawa ke rumah juga. Di sini saya tidak bisa banyak menyampaikan karena apa yang saya ingin sampaikan sebetulnya sudah diwakilkan dengan Mbak Rika ya. Mungkin. Cuma perbedaannya saya kerja di sini di perusahaan kecil, perusahaan milik Swiss. Dan kalau kita bicara masalah komunikasi, saya akan bisa bagi atas dua fase. Itu komunikasi saya sebagai ibu di rumah dan komunikasi saya sebagai pekerja ya. Sebelum saya mulai,
Mungkin teman-teman juga ada yang sudah tahu atau mungkin belum tahu, saya akan kasih informasi sedikit bahwa di Swiss itu kita ada 4 bahasa. Karena tergantung di tempat di mana kita tinggal gitu. Kalau saya kebetulan tinggal di tempat yang berbatasan dengan Jerman, jadi kita menggunakan bahasa mayoritas Jerman. Ini sebelumnya saya minta maaf karena ada background di belakang saya. Kebetulan mereka ada pembersihan kanal di dalam rumah, jadi agak mengganggu mungkin ya. Jadi kalau di Swiss itu ada 4 bahasa. 4 bahasa itu bahasa Jerman, bahasa Jerman, Prancis, Itali, dan Roman. Kebetulan saya tinggal di daerah berbatasan dengan Jerman, itu Baden, yang lebih dekat ke Jerman, perbatasan Jerman. Jadi kita menggunakan bahasa Jerman di sini. Kalau teman-teman yang tinggal yang di daerah Geneva, mereka menggunakan bahasa Prancis. Dan yang dekat dengan perbatasan Itali, mereka menggunakan bahasa Itali. Sedangkan yang di tengah-tengah itu mereka punya bahasa sendiri, itu bahasa Romanish namanya. Jadi di sini kendalanya sebetulnya kalau dibandingkan dengan Indonesia lebih banyak bahasa ya, 27 provinsi dengan 27 bahasa yang berbeda, itu lebih ini sekali. Nah, di sini kalau saya bicara tentang komunikasi, saya cerita dari awal pada saat saya kerja. Ini menarik sekali seperti tadi saya dengar dari Pak Puji masalah diplomasi ya. Sebetulnya kita memulai komunikasi itu mungkin ada baiknya research atau seperti penelitian dulu lah. Maksudnya kira-kira kalau untuk di tempat saya gitu ya, tempat saya memulai pekerjaan, waktu saya belum dapat pekerjaan itu saya coba untuk sekolah dulu selama 1 tahun. Kemudian setelah saya danke vielmals, sorry. Saya memulai sekolah 1 tahun itu karena saya pikir saya perlu sesuatu untuk memulai gitu. Karena saya memulai semuanya dari nol di Swiss ini. Setelah saya dalam menyelesaikan sekolah saya 1 tahun, saya coba melamar ke berbagai perusahaan. Itu juga termasuk ke hal yang tough gitu ya. Karena waktu itu bahasa saya juga terbatas, bahasa Jerman saya terbatas. Katakanlah saya berbahasa Inggris, tapi beberapa perusahaan di Swiss meskipun itu multinasional masih menekankan karyawannya untuk berbahasa bahasa ibu mereka, bahasa Jerman atau bahasa keempat bahasa itu. Akhirnya waktu itu saya coba mengadakan seperti penelitian aja gitu. Karena saya mencoba, saya selalu gagal. Saya selalu gagal dari awal. Kemudian saya bertanya-tanya, sebetulnya apa strategi yang harus saya pakai begitu ya. Di situ, sekarang kalau kita tahu, semua platform untuk rekrutmen itu kebanyakan online ya. Saat itu saya mungkin berpikir di luar dari out of the box. Saya pikir begini, kalau mereka reject saya tanpa mengenal saya personally, tanpa mengetahui kemampuan saya, tanpa saya bisa mendemonstrasikan kemampuan saya, bagaimana mereka tahu kemampuan saya? Cuma itu yang ada di ini saya gitu waktu itu. Lalu saya coba memberanikan diri ke beberapa perusahaan menelpon langsung. Tapi sebelumnya saya harus mempelajari dulu seperti Pak Puji tadi bilang, budaya itu sebenarnya memainkan peranan yang paling penting. Budaya komunikasi mereka, kemudian kebiasaan mereka, kemudian apa yang kira-kira strategi apa yang bisa kita yang bisa kira-kira yang bisa kita pakai untuk menyampaikan ide kita, untuk menyampaikan menyampaikan kepada mereka kemampuan yang kita miliki gitu. Akhirnya saya coba telepon. Saya langsung telepon itu waktu itu HRD-nya langsung. Saya bilang saya kirim lamaran. Saya kirim lamaran
sengaja lewat emailnya personal email gitu ya. Sebenarnya ini saya tidak menyarankan buat teman-teman untuk ini karena mungkin itu kan setiap perusahaan ada platform dan memang aturan sendiri. Tapi saya waktu itu karena saya berpikir saya mau coba cara yang ini gitu ya. Terus saya telepon mereka, kemudian mereka bilang kenapa Anda nggak kirim lewat online platform gitu loh, karena mereka punya, Anda bisa bikin account sendiri. Ya saya sudah coba berkali-kali, tapi saya merasa lebih lebih bisa mendemonstrasikan kemampuan yang saya miliki kalau Anda memanggil saya untuk interview langsung. Itu terus terang saya merasa waktu itu, wah sebetulnya saya nggak seberani itu, tapi karena saya nggak tahu kenapa saya coba aja waktu itu. Akhirnya saya bisa berbicara langsung dengan HRD-nya ya, kepala departemen Human Resources-nya. Akhirnya saya dapat kesempatan untuk interview langsung. Nah, di situ mungkin ada yang bisa saya sharing ke teman-teman semua. Pada saat kita menyerahkan kurikulum vitae, kita berbicara fakta dan data. Tapi kemudian yang jadi masalah kebanyakan adalah bagaimana kita mengartikulasikan fakta dan data itu dalam bentuk komunikasi. Jadi istilahnya kalau kita dikasih kata dalam arti misalkan coba kamu terangkan berikan problem solusi buat masalah ini. Tapi dia cuma memberikan misalkan satu kata aja. Nah, di situ sebenarnya tertantang ya, maksudnya di sini saya ditantang untuk mengartikulasikan data dan fakta, maksud saya dalam CV saya itu menjelaskan kepada mereka, meyakinkan kepada mereka bagaimana supaya saya bisa masuk lubang jarum ini gitu loh, istilahnya begitu. Seperti yang teman-teman semua mungkin sudah punya pengalaman ya. Di situ saya coba berusaha belajar bagaimana sih sebenarnya budaya mereka berkomunikasi gitu loh. Apakah saya harus lebih banyak pasif atau mungkin saya lebih banyak mendengarkan dulu atau seperti apa? Dan kemudian waktu itu kita pernah juga ceritakan Kak Nila masalah body language yang mungkin salah satu hal yang perlu ini juga. Dan kemudian tadi masalah budaya, mempelajari bagaimana etika mereka dalam berkomunikasi, etika mereka dalam itu aja. Jadi ternyata di situ pada saat saya di interview, mereka cuma bilang saya sebenarnya appreciate banget kalau Anda telepon saya langsung, itu kata kepala departemennya. Tapi di sini oke, saya lihat CV kamu oke, tapi itu tidak cukup meyakinkan saya tentang kemampuan kamu gitu. Di situ saya lihat ternyata saya butuh hal yang lebih dari itu. Artinya katakanlah CV kita panjang sekali ya, maksudnya pengalaman kita banyak atau memang kita memang kompeten di bidang itu. Tapi kemudian hal yang paling menjadikan masalah adalah bagaimana kita memberikan istilahnya meyakinkan mereka bahwa saya bisa di bidang ini. Lalu bagaimana caranya kita menerjemahkan data yang kita berikan ke mereka agar menjadi storytelling, agar menjadi sesuatu yang mereka bisa meyakinkan mereka. Nah, disitulah pada saat itu saya merasa selain saya coba untuk mengolah data dan fakta tadi dalam bentuk komunikasi, ternyata body language itu memainkan peranan yang penting. Karena mereka melihat bagaimana cara saya menyampaikan data dan fakta yang saya kirim, yang saya tulis lewat CV saya, dan kemudian mereka juga tidak terlalu ingin saya menceritakan panjang lebar, tapi ternyata yang mereka lihat adalah sesimpel mungkin cara yang saya lakukan, komunikasi saya yang lakukan, tapi itu betul-betul
sesuatu yang memang mereka cari begitu. Itu pada saat saya awal memulai pekerjaan. Nah, kemudian dalam pekerjaan pun tantangan di sini mungkin seperti Mbak Rika yang sudah jelaskan sebelumnya, berhadapan dengan orang dari berbagai kultur, berbagai negara, itu butuh sesuatu yang mungkin di luar dari kebiasaan kita sebelumnya, terutama dalam berkomunikasi, menyampaikan ide seperti itu. Di sini yang saya akan garis bawahi adalah manajemen konflik, karena manajemen konflik ini juga membutuhkan skill communication skill yang betul-betul betul-betul baik begitu ya. Mungkin seperti tadi Mbak Wida sebagai tim leader, sebagai pemimpin di satu tim itu mungkin punya tadi saya coba beliau menjelaskan bagaimana menghadapi situasi seperti ini nah itu juga hal yang paling menantang karena berhadapan dengan orang dengan berbeda kultur, berbeda mentality kalau kita bilang mentality itu tidak gampang. Kita perlu tahu sebelumnya apa yang kira-kira bisa kita sampaikan kepada mereka agar tidak menimbulkan konflik. Kita akan mendapatkan solusi yang betul-betul fair gitu, yang betul-betul win-win solution buat semua pihak. Dan menurut saya itu tidak gampang juga. Dan di sini dari pengalaman saya, pada saat saya menghadapi ini konflik manajemen ini, komunikasi dalam hal komunikasi ini adalah mungkin intonasi. Pada saat kita berbicara, meskipun kita punya istilahnya alasan, kemudian punya data dan fakta yang jelas, tapi pada saat kita tidak bisa menyampaikan dengan profesional atau dengan cara yang betul, itu yang bisa menimbulkan konflik baru, kemungkinan seperti itu. Dan di sini tantangannya adalah bagaimana cara kita menyampaikan ide agar diterima dengan orang banyak, agar bisa menjadikan penyelesaian dalam suatu masalah. Itu dalam pekerjaan. Dan memang sulitnya sih karena seperti mentality saya bilang tadi, mentality setiap negara, karena meskipun saya kerja di perusahaan kecil itu, teman-teman satu kerja dengan saya itu banyak dari berbagai negara, karena Swiss sendiri itu kan di tengah-tengah ya, seperti Jerman, Austria, Italia, Perancis, dan mereka ini hampir semua tuh punya mentality yang meskipun katakanlah kalau kita lihat sepertinya sama tapi beda. Seperti misalkan Italia di bagian selatan Italia itu termasuk kalau iklimnya dibilang iklimnya lebih hangat dibanding dengan Italia yang dekat ke perbatasan Swiss, dan orangnya lebih open, orangnya lebih katakanlah hampir sama seperti orang-orang Indonesia. Nah, kalau kita kembali ke orang Austria, orang Skandinavia, mereka lebih kalau dilihat dari ini lebih kaku, lebih cool, dan kita juga harus tahu bagaimana berkomunikasi dengan mereka ini. Itu tantangan sekali itu Kanila ya. Nah, dan ada kesulitan. Iya, saya menghadapi kesulitan di situ. Meskipun saya berkomunikasi dengan bahasa yang sama, tapi kalau kita tidak mengenal mentality mereka, tidak mengenal budaya mereka berkomunikasi, itu akan menjadi tantangan juga buat kita gitu. Dan untuk di rumah, betul, untuk di rumah karena anak saya itu saya terapkan budaya Indonesia juga, dan karena dia besar di sini mau tidak mau dia juga besar dengan budaya di sini. Jadi saya harus berkomunikasi. Jadi tantangan saya berkomunikasi dengan dia, bagaimana dia menyerap apa yang baik dari budaya Indonesia dan apa yang baik dari budaya sini. Karena di sini anak-anak itu dianggap mereka punya hak yang betul-betul seperti orang dewasa.
ya harus didengarkan pendapat mereka. Jadi kalau menurut saya ada hal-hal tertentu. Jadi di sini saya adalah orang tua kamu. Di sini saya ditantang bagaimana saya berkomunikasi dengan dia, bahwa dia tahu bahwa saya ini orang tua kamu, saya bukan teman kamu. Ada saat tertentu kamu bisa bicara, berkomunikasi dengan saya, sebagai teman, tapi saya adalah tetap orang tua kamu. Kita punya aturan. Dia selalu membandingkan dengan teman-temannya yang orang-orang asli di sini gitu ya, karena bukan saya tidak menghargai budaya mereka, cuma kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa saya ambil untuk yang saya lihat tidak kurang pantas begitu. Jadi saya bilang ke anak saya, kita itu di sini kita ada, kamu harus respect kulturnya mama juga, karena kamu juga sebetulnya besar di dalam rumah ini dengan kultur dari timur juga gitu, bukan berarti kamu ambil semuanya dari luar seperti itu. Jadi di situ sebenarnya tantangan buat saya juga sebagai ibu di rumah, bagaimana caranya mereka bisa menerima value yang saya coba terapkan ke anak saya tanpa nanti menimbulkan konflik. Cuma itu kita tidak bisa hindari, sampai saat ini saya tetap berusaha gitu aja. Saya rasa cukup itu aja, Kak Nila, Ya, karena cukup, saya justru belajar banyak dari teman-teman di sini semua, para iya. speaker di sini yang luar biasa pengalaman-pengalamannya. Semua orang-orang hebat yang berkumpul di sini, di forum ini, baik yang speaker, baik yang tidak juga. Iwin, Ya. terima kasih Iwin ceritanya. Dan saya juga terima Next kasih, Iwin, saya ya. ucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 untuk komunitas Senang Bicara. Semoga sukses selalu dan terus tumbuh berkembang. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Iwin. Teman-teman, ini mohon maaf ini udah 9 lewat dari jam yang kita tentukan ya. Kita belum ada sesi tanya jawab. Nah, kita masih ada acara setelah ini, ada selebrasi ulang tahun kita. Nanti Yasril akan mempersembahkan permainan gesekan biolanya dan Feby dengan gitarnya untuk lagu birthday kita. Nah, silakan MC ada dulu, kita masuk mana dulu sekarang? Foto bersama dulu ya. Boleh semua diaktifkan videonya, teman-teman. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Nila. Iya Iwan, kayaknya kita harus foto bersama dulu ya, biar nggak karena udah malam juga dan ada beberapa live meeting juga. Iya, teman-teman mohon diaktifkan ya. Yang kameranya belum nyala. Silakan diaktifkan ya kameranya. Mohon diaktifkan semua biar kita kameranya. bisa. Ya, kita foto Mas Hari masih ada? Mas Hari masih ada ya, oke. Yang lain teman-teman, April, Mas Kris, ada Erlangga, ada Erma, mohon diaktifkan ininya, videonya semua. Mia, Ipan, Suwardi, Tania Liberty, mohon diaktifkan kameranya. Atau ininya boleh, atau ininya fotonya juga boleh, backgroundnya boleh ya. Silakan foto backgroundnya, ya oke. Saya akan slide hitung. Pertama dulu, Oke, slide pertama dulu saya akan hitung hitungan ketiga, boleh bergaya sesuai. Karma ini belum keluar masing-masing. fotonya. Dervita belum, Mas Kris, Ipan Suwardi, Tania Liberty Elroyan. Oke. Ya. Ada beberapa nih yang belum di slide pertama, ada Redmi dengan nama Redmi dan juga iya Mas Ken juga. Silakan Mas diaktifkan. Mas Ken. Halo. Mas Ken. Lalu ada Ipan Suwardi. Iya, Kristianto, Tania Liberty, silahkan dinyalakan kameranya. Mas Ken lagi di luar kayaknya. Iya, halo Mas Tommy. Mas Ken, nyalain dong. Iya, Manila. Halo. Wah, caranya boleh. Oke, saya hitung hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Oke, slide kedua. Oke, sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih.
Sesi tanya jawab kita hold dulu boleh ya teman-teman, yang udah kemalaman nanti kita bubarnya. Teman-teman kalau ada yang bertanya silakan dicat aja dulu ya, nanti kita akan jawab ya. Boleh ya kayak gitu ya, kita siasati waktunya. Silakan MC, saya langsung langsung menyampaikan ini. Dipersilahkan untuk menyampaikan speech kepada Mbak Nila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan. Teman-teman semua yang saya banggakan. Hari ini tepat 9 tahun Senam Bicara, tanggal 11 bulan 11 dari 2011 dan sekarang tanggal 11 bulan 11 2020. Kalimat pertama yang ingin saya ungkapkan adalah syukur tak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta terima kasih yang tulus kepada teman-teman public relation dan anggota semua. Hari ini Senam Bicara berusia 9 tahun. Komunitas yang berbasis edukasi dan mengkhususkan dalam pengembangan diri di bidang komunikasi ini terus bertumbuh dan berkembang menjadi tempat menimba ilmu praktis bagi para insan muda dan kaum profesional dari berbagai latar belakang profesi dan lintas generasi. Menginjak usia remaja ini, semakin tinggi harapan dan semangat untuk meningkatkan kualitas serta manfaat yang disebar dengan membuka kesempatan belajar, berbagi ilmu, bagaimana berkomunikasi yang baik dan benar, serta efektif dengan tutur kata yang menginspirasi banyak orang. Tidak akan sampai di 9 tahun tanpa keikutsertaan semua anggota dan peran teman-teman public relation yang telah berkontribusi bersama-sama membangun dan mengembangkan Senam Bicara hingga hari ini. Di tengah pandemi ini, kegiatan Senam Bicara menyesuaikan dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Pertemuan tiap bulan yang dihadiri oleh anggota yang diisi dengan belajar komunikasi dan public speaking diadakan melalui media digital. Kegiatan yang telah terselenggara adalah meneruskan program sejak tahun 2018 yaitu BBS, Bicara Bareng Senang Bicara. Tepat di hari ulang tahun ini saya sampaikan rasa bangga saya sekaligus berterima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bergabung. Baik yang baru bergabung maupun yang sudah lama menjadi anggota tetap Senam Bicara. Harapan kedepannya Senam Bicara akan semakin menguatkan diri dan meningkatkan peran dalam membangun generasi muda, serta siapapun yang memiliki minat yang sama untuk melakukan pengembangan diri, khususnya di bidang komunikasi. Terus membuka kelas belajar mengajar dan terus menebar manfaat bagi masyarakat Indonesia. Walaupun rata-rata kita sebagai umat manusia dibekali dengan kemampuan bicara, namun tidak semua orang mampu berbicara dengan baik di lingkungannya dan di depan orang banyak. Bagaimana caranya? Di mana belajarnya? Di Senang Bicara. Akhir kata, marilah kita terus berkarya, berkontribusi, dan menginspirasi untuk Indonesia. Dirgahayu Senam Bicara, salam hangat Nila Kresna, founder Senam Bicara. Terima kasih teman-teman. Kembali kepada MC. Baik. Kita langsung ya. Langsung aja. Silakan Iwan. Langsung ya. Oke, yuk langsung aja. Oke ya. Kami persilakan Yasril. Kita sebelumnya Nila, kita minta semuanya buka speakernya dulu, buka mic-nya dulu. Kita bisa bernyanyi bersama-sama barangkali. Iya. Kalau kita nyanyi Happy Birthday. Febri tolong diiringin di G mayor ya. Waduh, oke, siap. Aku ikut aja, Mas. Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, fotonya jangan lupa. Kita dengar dulu ya, silakan. Oh, ada nyanyi tuh, ada yang nyanyi. Oke. Ada yang nyanyi. Ibu-ibunya pada malu. Oke. Yang penting niatnya sampai. Yang penting sampai. Dan kita menyaksikan satu
suatu kehormatan musisi-musisi. Udah tadi siang. Boleh di-mute dulu. Mute dulu, kalian kali ya. Boleh di-mute lagi. Boleh di-mute lagi. Oh, siapa ini? Oke. Suatu kehormatan untuk saya pribadi dan mohon maaf, tolong di-mute dulu boleh ya suaranya. Teman-teman semua, khusus kepada Yasril, kepada Febri, suatu kehormatan kalian berdua mempersembahkan karyamu di ruangan ini, di ruang digital ini. Terima kasih banyak. Kita udah lihat sendiri ya permainan mereka halus sekali. Gitarnya dan violanya. Ya, kayaknya suaranya hilang malah kalau kena gitar. dengan kondisi yang seperti apa ya, yang kita sekarang berkumpul ya, apa namanya ya? Apa adanya ya kita malam ini kan, dan apa adanya kita menyanyi. Dan saya nggak tahu mau bilang apa malam ini teman-teman semua. Saya bahagia dan hati saya penuh syukur. Nggak menyangka sampai di 9 tahun ini. Tanpa kalian semua tidak akan sampai di 9 tahun. Kembali kepada host kita. Silakan Taufik dan Iwan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Nila, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih juga kepada para pembicara dari berbagai latar belakang profesi, dari berbagai latar belakang umur yang semuanya sangat menginspirasi sekali. Saya sendiri sangat excited malam ini. Saya sedikit berbagi aja, terima kasih buat semuanya. Dan benar apa yang Mbak Win bilang, seperti saya kan kerja di Makassar, saya dari Jakarta. Bagaimana saya bisa diterima agar bisa lebih mudah diterima, saya mempelajari budaya di sini, mempelajari bahasa, dan alhamdulillah saya lebih bisa diterima dalam menyampaikan apa yang saya inginkan, begitu. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di Digi Kongko Senang Bicara. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas perkenan kehadirannya malam ini. Silakan Iwan, ada yang mau disampaikan? Baik, aku mau bacain beberapa komen nih dari teman-teman. Ada yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Senang Bicara. Jadi ada dari Mas Arif Bagus, katanya happy birthday Senang Bicara yang ke-9 tahun. Lalu ada juga dari Mbak Ina Binanti yang mengucapkan happy birthday, happy anniversary. Lalu ada Mbak Adia, ada Mbak Rukmiwati, ada Mbak Dian, dan masih banyak lainnya yang tidak bisa saya bacakan satu persatu. Oke, ada juga yang bilang sukses terus Mbak Nila. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk yang telah mengucapkan selamat ulang tahun kepada Senang Bicara. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama selamat ulang tahun kepada Senang Bicara yang ke-9 tahun. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Iwan, Taufik, boleh saya menyampaikan terima kasih saya kepada para pembicara ya, kepada Rike. Rike, terima kasih Rike sudah join di sini, sudah menyampaikan keywordnya ya 3M tadi. Mas Haryanto, terima kasih Mas Haryanto. Insya Allah kami akan menjaga kesehatan. Kemudian Mbak Dian menjaga keseimbangan body, mind, and soul. Mbak Dian, Wida, bagaimana ketika menjadi seorang leader ketika harus memarahi, menegur segala macam, kita nggak boleh di depan orang banyak. Kemudian Yasril, tetap semangat sahabat kecilku. Lisda, saya akan datang lagi nanti insya Allah ke sekolah di Ponegoro. Kemudian Febri, adikku, tetap semangat Febri, membangun mimpi-mimpimu, membangun keluargamu, dan rekan-rekan sama musisi. Yuk sama-sama bangkit dengan rekan-rekan musisi yang lain. Kemudian Wiwin, tadi ada Nadira. Hai Nadira, Tante Nila belum kenal dirimu. Kamu sejak lahir aku belum ketemu. Belum jadi kesampaian ke Swissnya ya. Mas Puji, terima kasih banyak Mas Puji. Hai Nadira, salam kenal. Ya. Mas Puji, terima kasih Mas Puji atas kerjasamanya. Saya todong, benar-benar todong aja nih. Benar-benar menarik komunikasi di kalangan militer ini ya. Saya akan belajar banyak.
Dan ke semua yang hadir, sahabat-sahabatku semua, teman-teman lamaku, teman-teman kantorku, teman-teman yang baru, dan ada Mas Arif Bakri tadi buru-buru dari kantor, dari kampus, ada bimbingan siswa malam ini, tetap dia memaksakan cepat pulang. Teman saya Versi, Mbak Endang, semua ya. Nini dari Padang, ada teman saya juga dari Pekanbaru, Rosa, dan tanpa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf ya, nggak semua terbacakan. Tadi ada sempat 80-an orang, sekarang sudah pada ini, mungkin sudah istirahat barangkali ya. Silakan host kembali. Oh ya, baik Mbak. Tadi kan ada dari Mbak Lisda ya. Mbak Lisda bilang mau kasih buku untuk teman-teman. Nah, tadinya sih kita mau adakan sesi tanya jawab dengan 2 penanya terbaik yang kita akan kasih buku. Nah, cuman waktunya kayaknya udah jam 10 malam. Udah malam banget ya. Ya, waktunya sudah terbatas nih. Iya. Iya, nanti akan bagaimana kalau kita pilih dari komen-komen aja Mbak, nanti Mbak Nila yang Boleh, pilih dua ya. orang. Ya, boleh ya Lisda ya, boleh ya Kakak Lisda ya, dari komen ya, oke. Itu. Iya, insya Allah saya kalau pulang ke Jakarta nanti ikut Mbak Nila ke Tangerang juga, saya belum pernah ke sana soalnya. Kayak Mbak Lisda, Ke sekolah ya. Iya. Iya. Oke. Silakan Iwan. Oke, baik. Selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Teman-teman, terima kasih semuanya. Tetap semangat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ingat 3M. Bentar, ada Unika Serina. Iya. Makasih. Dia di Lampung ini. Ada Arni, ada Alhun. Siapa lagi teman-teman semua? Bengkulu. Bengkulen. Betul. Salam untuk Yasril ya. Salam untuk Yasril, ya. Ada Mul juga, tadi ada Mulia Budi juga. Silakan lanjut lagi Iwan, maaf. Oke, baik. Oke, sekian acara kita. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di acara Senang Bicara berikutnya. Sekali lagi, happy birthday untuk Senang Bicara yang ke-9 tahun. Happy birthday. Dan ingat 3M ya Iwannya. Happy birthday. Happy birthday, Senang Bicara. Terima kasih semua. Silakan beristirahat. Selamat malam. Selamat beristirahat semuanya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Wiwi. Terima kasih Dike. Selamat istirahat. Wiwi masih siang di sana ya.